Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aisyah Adlinda Manik dari kelas 7B Analisa Keuangan Internasional Malam. Saya akan menjelaskan analisis kebangkrutan. Yang pertama, saya akan membahas pengertian kebangkrutan, yaitu kebangkrutan adalah masalah yang sangat esensial yang harus diwaspadai oleh perusahaan. Karena jika perusahaan sudah terkena bangkrut, maka perusahaan tersebut benar-benar mengalami kegagalan usaha. Untuk itu, perusahaan harus sedini mungkin melakukan berbagai analisis, terutama analisis yang menyangkut kebangkrutan perusahaan. Dengan analisis ini, maka sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan antisipasi yang diperlukan. Pengertian kebangkrutan menurut para ahli. Menurut Lesmana, kebangkrutan adalah ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, kebangkrutan adalah menyatakan bahwa kebangkrutan sebagai suatu situasi yang dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan. Adapun menurut Brigham, kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah perusahaan dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama ada kegagalan ekonomi. Kegagalan ini yaitu kondisi perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jatuh di bawah arus kas yang diharapkan. Yang kedua ada kegagalan keuangan, yaitu kondisi perusahaan di mana kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Sebagian aset liability management sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar tidak terkena kegagalan keuangan. Ketiga, hukum federal. Undang-Undang Kebangkrutan AS pertama kali diberlakukan pada tahun 1898. Undang-undang tersebut kemudian dimodifikasi secara substansial pada tahun 1938 dan 1978, serta beberapa penyesuaian dilakukan pada tahun 1986. Pada tahun 2005, Kongres mengubah ketentuan kebangkrutan lebih lanjut, mempercepat proses kebangkrutan bagi perusahaan, dan mengatur proses yang lebih sulit bagi konsumen untuk memanfaatkan ketentuan yang bisa menghapus hutang tertentu. Tujuan utama Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mencegah kreditur individual memberikan tekanan untuk melakukan likuidasi terhadap perusahaan nilainya lebih berharga apabila perusahaan tersebut tetap menjalankan bisnisnya. Hal tersebut diajukan juga agar tekanan menyebabkan kerugian bagi pemangku kepentingan lainnya. Hukum kepailitan bersifat fleksibel karena menyediakan ruang untuk negosiasi antara perusahaan, kreditor, angkatan kerja, dan pemegang sahamnya. Sebuah kasus dibuka dengan mengajukan sebuah petisi dengan salah satu dari 291 pengadilan kebangkrutan yang melayani 90 distrik peradilan. Petisi tersebut dapat bersifat sukarela atau tidak disengaja. Itu bisa diajukan baik oleh manajemen perusahaan atau oleh para krediturnya. Setelah mengajukan pengajuan, sebuah komite kreditur tanpa jaminan kemudian ditunjuk oleh kantor UE untuk melakukan negosiasi dengan manajemen untuk reorganisasi yang dapat mencakup restrukturisasi hutang. Perbandingan hukum kebangkrutan Amerika Serikat dengan hukum kepailitan di Indonesia. Hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia memiliki banyak perbedaan dengan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Perbedaan tersebut meliputi sistematika dalam hukum kepailitan masing-masing negara. Demikian pula dengan perbedaan terkait pihak-pihak yang dinyatakan pailit. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, prosedur dan tata cara pengajuan permohonan pernyataan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran hutang, jangka waktu yang harus ditempuh, hukum acara yang dipergunakan, reorganisasi perusahaan, dan lain-lain. Terdapat beberapa persamaan yang ada dalam hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia dengan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Di antaranya adalah
terkait dengan definisi pengertian antara kreditor, debitor, dan kurator. Selain itu, terdapat persamaan dalam hal lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia dengan reorganisasi di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat. Dari aspek pihak yang dapat mengajukan kepailitan, di Indonesia terdapat debitor, kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, BPPM, Menteri Keuangan. Sedangkan di Amerika Serikat hanya terdapat dua, yaitu debitor dan kreditor. Aspek menurut pengajuan kepailitan oleh kreditor di Indonesia itu bisa terdapat satu atau lebih kreditor, sedangkan di Amerika Serikat 3 atau lebih kreditor. Dalam aspek upaya hukum lanjutan di Indonesia dimungkinkan adanya upaya hukum atas putusan kepailitan, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada upaya hukum atas putusan kepailitan. Faktor penyebab kebangkrutan, yaitu yang pertama ada faktor umum. Yang pertama, sektor ekonomi, yaitu faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga dan devaluasi atau revaluasi uang dalam hubungannya dengan uang asing, serta neraca pembayaran, surplus atau defisit dalam hubungannya dengan perdagangan luar negeri. Selanjutnya ada sektor sosial, yaitu faktor sosial yang sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan cenderung pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan karyawan. Faktor sosial yang lain yaitu kerusuhan atau kekacauan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya ada teknologi, yaitu penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan membengkak terutama untuk pemeliharaan dan implementasi. Pembengkakan terjadi jika penggunaan teknologi informasi tersebut kurang terencana oleh pihak manajemen, sistemnya tidak terpadu dan para manajer pengguna kurang profesional. Selanjutnya ada sektor pemerintah. Pengaruh dari sektor pemerintah berasal dari kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri. Pengenaan tarif ekspor dan impor barang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja, dan lain-lain. Faktor eksternal perusahaan. Pertama, terdapat faktor pelanggan atau nasabah. Perusahaan harus bisa mengidentifikasi sifat konsumen karena berguna untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang untuk menemukan konsumen baru dan menghindari penurunannya hasil penjualan dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing. Selanjutnya ada faktor pemasok atau kreditur, yaitu kekuatannya terletak pada pemberian pinjaman dan mendapatkan jangka waktu penambahan hutang yang tergantung kepercayaan kreditor terhadap kelikuiditasan suatu bank. Selanjutnya ada faktor pesaing. Faktor pesaing ini merupakan hal yang harus diperhatikan karena menyangkut pembedaan pemberian pelayanan kepada nasabah. Perusahaan juga jangan melupakan pesaingnya karena jika produk pesaingnya lebih diterima oleh masyarakat, perusahaan tersebut akan kehilangan nasabah dan mengurangi pendapatan yang diterima. Faktor internal perusahaan. Yang pertama, terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah sehingga akan menyebabkan adanya penunggakan dalam pembayaran sampai akhirnya tidak dapat membayar. Yang kedua, manajemen tidak efisien yang disebabkan karena kurang adanya kemampuan, pengalaman, keterampilan, sikap inisiatif dari manajemen. Yang ketiga, ada penyalahgunaan wewenang dan kecurangan, di mana sering dilakukan oleh karyawan, bahkan manajer puncak sekalipun sangat merugikan apabila yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Selanjutnya, tanda atau indikator kebangkrutan, yaitu yang pertama ada analisis aliran kas untuk saat ini atau masa mendatang. Yang kedua, analisis strategi perusahaan, yaitu analisis yang memfokuskan pada persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, struktur biaya relatif terhadap pesaingnya. Yang keempat, kualitas manajemen. Dan yang kelima, kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Saya akan memberikan contoh perusahaan yang mengalami kebangkrutan, yaitu pada perusahaan AMR. AMR adalah perusahaan induk dari maskapai terbesar ketiga di Amerika Serikat, namanya American Airlines. Maskapai berusia 80 tahun itu akhirnya mengajukan kebangkrutan karena harga bahan bakar dan pesawat tua terus meningkat.
Maskapai ini memiliki penerbangan rata-rata pada usia 15 tahun, menjadikannya maskapai tertua dan paling tidak efisien dibandingkan dengan pesaingnya. Biaya upah juga merupakan beban keuangan terbesar bagi perusahaan. American Airlines memperkirakan bahwa biaya tenaga kerja dalam laporan keuangan 2010 adalah 600 juta dolar, setahun lebih tinggi daripada pesaingnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.